Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Dari YouTube itu. Ya, boleh halo. Bertanya. Boleh, Pak. Bertanya. Boleh. Ya, itu kan Yesus itu Tuhan. Tapi kok Tuhan bisa dipancung, gimana ceritanya itu? Hah? Di mana Tuhan Yesus dipancung? Kan Yesus Tuhan. Kok Tuhan kok bisa dipancung, bisa mati? Siapa yang mematikan Tuhan situ? Enggak ada Tuhan Yesus dihukum begitu. Yo, siapa yang disalib itu? Oh, disalib. Ya, itu kan dihukum. Sebentar dulu, sabar Pak Suryanto, jangan terlalu ngegas. Bukan ngegas, saudaraku. Yesus itu kan Tuhan. Kok Yesus bisa mati? Gimana ceritanya? Itu satu. Yesus kok bisa disalib? Gimana modelnya? Kan bingung kita. Sebentar dulu, Bang Suryanto, jangan ngegas. Saya mau beritahu kepada penonton bahwa Bang Suryanto ini belum bisa on cam karena pengikutnya masih 49 ya. Baik, Bang Suryanto. Ya. Saya mau tanya dulu sama Bang Suryanto. Apakah Tuhanmu Maha Pengampun? Jelas. Bisakah saudara membuktikan kepada saya bahwa Tuhanmu itu Maha Pengampun? Ya jelas. Mana tidak bukti? Bisa. Berarti Tuhanmu nggak Maha Pengampun? Itu pertanyaan secara nyata, Pak. Iya, mana bukti bahwa Tuhanmu sudah memberikan pengampunan kepada kalian? Monggo, pakai dalil dan data, silahkan. Saya enggak bisa, kalau gitu saya sambungkan dengan Bang Juma ya. Kalau Anda bisa... suruh aja di sini Bang Jumanya ya. Bang Jumamu pun gak akan bisa menjawab itu. Ya. Tuhan Yesus memberi pengampunan, ada buktinya, yaitu di atas kayu salib ya Bang. Itu bukti pengampunan Tuhan Yesus abangku ya. Boleh nggak Kak? Boleh, silakan kirim permintaannya saudara-saudaraku yang di bawah ya. Selamat malam Ari. Ya, malam. Tolong buka kamera saudaraku. Oke. Teman-teman yang mau bertanya silakan diklik tanda tamu di bawah ya. Oke, Ari. Oke. Silakan ya. Saudaraku, apa yang mau ditanya? Saya mau bertanya ini, Bun. Iya. Tuhan Yesus itu kan berasal dari surga ya, kalau tidak salah. Iya, Yohanes 8:23, Tuhan Yesus berasal dari surga. Iya, terus di dunia itu dia bisa makan atau minum atau gimana, Bu? Ya, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia berkenosis dalam rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, Tuhan Yesus bisa makan. Bahkan sebelum Tuhan Yesus datang berkenosis di abad pertama di 0 Masehi, Tuhan Yesus adalah Yod-Heh-Vav-He Elohim itu sendiri sudah pernah makan bersama dengan Abraham. Berarti dia nikah enggak di dunia ini, dia nikah apa enggak? Oh, kalau nikah enggak. Tuhan Yesus itu Tuhan yang Maha Kuasa. Dia tidak menikah ketika dia datang. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia di 0 Masehi berkenosis, Tuhan Yesus tidak menikah. Walaupun dalam keadaannya sebagai manusia seperti kita, namun Tuhan Yesus taat sampai mati. Dia hidup suci, hidup kudus, dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, tidak menikahi perempuan satu aja tidak, apalagi banyak. Jadi Tuhan Yesus itu tetap kudus, saudaraku, suci mulia. Berarti Tuhan Yesus tidak punya nafsu atau gimana gitu? Ketika dia datang berkenosis tentu saja punya nafsu, tapi nafsu itu dikendalikan sama Tuhan Yesus.
supaya Berarti kita dia makan ya. Dia makan, berarti dia punya nafsu, dia makan, dia minum. Berarti ini pertanyaan saya, ini spermanya terus dia tahan gitu. Berarti dia punya nafsu apa dia kan berasal dari surga. Terus berarti kalau udah dari surga dong mulianya lo ndak makan, ndak minum dong kalau ke dunia ini. Berarti kalau makan itu nggak mulia ya? Makan itu dosa ya? Enggak sih, cuman terus kenapa kau bilang nggak mulia? Karena Tuhan Yesus datang makan. Ya, dia punya nafsu, berarti itu manusia dong, Bu. Bunda. Coba kan Tuhan itu kan seharusnya Tuhan itu kan udah normal ya, ndak makan, ndak minum, apalagi ini dia berasal dari surga. Berarti dia ndak makan, ndak minum dong di dunia ini. Dia ndak punya nafsu, ndak punya sperma. Itu sih menurut saya. Ini kan saya bertanya, Bun. Jadi gini, bentar dulu saudaraku. Kamu bertanya yang esensi aja. Di Alkitab tidak ada dituliskan hal-hal yang remeh seperti itu. Alkitab remeh, itu menuliskan akal, masuk akal juga ya, kan? Makanya dengar dulu Are. Kenapa sih di pikiranmu itu tentang makan, minum, ya perempuan? Itu kemanusiaan itu, kalau udah makan, udah minum itu berarti manusia, Bun. Udah iya kan, tapi kenapa nafsu itu manusia? Iya, tapi kenapa di pikiranmu hanya perempuan, nafsu, ya kan? Itu kita itu. Kenapa? Kita itu aja yang di pikiranmu. Itu, Bun, memang itu pikiran kita, makan, minum, segala macam. Gimana kau mau maju? Itu kan itu manusia, Bun. Tapi kalau ini kan Tuhan, Yesus ini Tuhan berasal dari surga. Jelas itu. Bentar dulu, Are, bentar dulu. Jangan ngegas kau kayak ibu-ibu komplek. Saya enggak ngegas, Bun. Saya cuman masuk akal juga sih. Lucu juga ini ya teman kita ini. Masa di pikirannya perempuan, makan, minum, bawah perut, itu aja yang di pikiran saudara kita ini. Kan kita ini manusia berakal. Bentar dulu, bentar. Punya nafsu, Bun. Bentar dulu, Are. Kalau pikiranmu itu hanya diisi perempuan, memikirkan isi bawah perut, kapan kau sampai ke surga? Wajar, kita wajar, Bun. Kita kan manusia wajar, punya nafsu makan, punya ini, punya itu. Wajar. Iya. Kan Tuhan. Aduh, ini kan Tuhan. Kok pikiranmu asa dipenuhi dengan perempuan, isi bawah perut bawah perut itu? Kenapa itu aja yang ada dalam pikiranmu? Kalau itu aja dalam pikiranmu, kapan kau bisa sampai surga? Kita manusia yang berakal ini, yang kita pikirkan itu tentang surga. Tentang bagaimana hidup kekal, tentang bagaimana mendapatkan keselamatan. Loh, kok kamu sekarang masih memikirkan perempuan, isi bawah perut, ya di bawah perut. Walah, ketinggalan zaman kau, Are. Bun. Ya. Are, pikirkanlah yang baik, pikirkanlah keselamatanmu, bukan memikirkan perempuan, nafsu, makan, minum, walah. Gimana kamu mau sampai ke surga kalau itu aja yang kamu pikirin? Wajar, Bun, wajar. Enggak wajar, bagi saya enggak wajar. Tapi Tuhan masa yang kau pikirin cuman perempuan, nafsu, isi bawah perut, itu aja yang kau pikirin. Logika, Bun. Secara logika, kalau kita manusia wajar makan dan minum, wajar itu. Main perempuan. Enggak, maksudku kenapa? Loh, itu aja main perempuan. Wajar bagi kau main perempuan. Tuhan enggak wajar makan dan minum dan punya selangkangan. Oh, ala Are. Enggak wajar. Oh, itu aja yang kau pikirin. Hidupmu penuh dengan selangkangan berarti. Aduh. Dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu enggak punya nafsu. Oke, masuk. Itu aja. Jadi itu aja yang kau pikirin, Are. Cuman bawah perut, ya perempuan, nafsu, itu aja yang kau pikirin. Walah. Kalau Tuhan itu enggak akan punya nafsu, enggak punya nafsu makan, enggak punya nafsu. Bukan kamu, kenapa? Itu aja yang kamu pikirin. Pikirkan dong keselamatanmu, pikirkan tentang bagaimana kamu bisa masuk surga. Nah, Alkitab ini jelas ada keselamatan kita, jelas. Di mana pasti keselamatanmu? Di mana tertulis bahwa keselamatanmu itu pasti? Jawab dulu spermanya ini Tuhan apa Yesus spermanya? Ini mau dikemanain? Kan dia punya nafsu. Oh, ala Are di sini itu bukan membicarakan tentang nafsu, di sini membicarakan tentang keselamatan kekal. Bukan, tapi ini kan Tuhan Yesus memberikan pengampunan, itu yang penting. Ini mikirin, aduh, ya udah pergilah dan jangan berdosa lagi. Itu aja di otakmu. Alah.
Pergilah, pergilah, pergilah. Tolong ya, kita memang manusia, tapi masa di otak kita hanya diisi dengan perempuan, bawah perut, nafsu. Aduh, hidupmu nanti jadi seperti apa itu kalau itu aja yang kupikirin. Bertobatlah saudaraku, bertobat. Undang aku Kak, bentar ya, sabar ya, satu-satu kita naikin ya. Ya, selamat malam Betawi, tolong buka kamera saudaraku. Malam. Iya. Enggak bisa. Lagi di kamar sama istri nggak mau ini dikasih tampilan. Boleh di sini aja deh. Di sini on cam saudaraku. Satu pertanyaan aja. On cam di sini. Pertanyaan aja. Please, satu pertanyaan aja. Nggak bisa di sini on cam. Kok begitu ya? Kata Tuhan itu pengampun. Masa Pikana nggak mau pengampun? Nggak mau Loh, penyayang, itu bukan pemurah. tentang mengampuni. Emang kamu salah apa harus diampuni? Nggak, saya mau nanya aja. Itu Emang si kamu Pina kenapa nggak pernah live? Ah, ya udahlah itu aja kau tanya udah. Yang lain aja dulu, yang esensi pertanyaan saudaraku. Mohon maaf ya. Selamat malam Mbak Mika, malam juga. Malam Arif. Halo, selamat malam. Ya, tolong buka kamera saudaraku. Ini gimana caranya ya, nyala kameranya ini, nyalanya? Ya, nyalakan. Itu saya sudah undang. Oke, siap. Tunggu bentar ya. Iya. Sebentar, saya lagi dicari sinyal dulu nih. Soalnya nggak ada sinyal. Kalau nggak ada sinyal, nggak bisa kamu ngomong kita dengar. Iya, makanya cari sinyal dulu yang bagus. Ya, silakan saudaraku, jangan lama-lama. Halo? Ya, halo Arif. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya apa? Mbak Mikana. Sehat. Puji Tuhan, kabar baik saudaraku. Alhamdulillah ya. Saya mau bertanya boleh? Boleh, silakan. Kalau untuk Kristen Ortodoks itu gimana ya? Kenapa kamu bertanya Kristen Ortodoks? Ya maksudnya kan ada yang pakai kerudung juga gitu, kayak Islam. Kayak Islam? Iya, betul nggak sih? Saya mau tanya dulu sama kamu saudaraku. Islam itu kan lahir di abad ke-7. Sedangkan Kristen Ortodoks di abad ke-4 sudah ada. Dan Kristen Ortodoks sudah terlebih dahulu memakai kerudung kalau beribadah. Nah sekarang yang kayak Kristen Ortodoks siapa? Berarti bukan Kristen Ortodoks dong yang kayak Islam. Karena kan Kristen Ortodoks yang pertama sekali memakai kerudung. Di YouTube atau apa? Suka ada di YouTube gitu kan? Enggak, maksud saya gini loh saudaraku. Halo. Kalau kamu ngerti enggak? Kalau kamu bilang Kristen Ortodoks atau Kristen itu memakai kerudung kayak Islam, berarti kan Islam yang pertama apa tuh terlebih dahulu ada dibanding Kristen. Kalau kamu bilang kami kayak Islam, tapi nyatanya berdasarkan fakta sejarah, Islam kan lahir di abad ke-7. Sementara Kristen di abad pertama sudah ada. Dan di Alkitab sudah diperintahkan bahwa perempuan kalau beribadah hendaklah memakai kerudung. Nah sekarang kami itu bukan kayak Islam, tapi justru sebaliknya. Ngerti? Iya, ya, paham. Tapi maksudnya untuk dari segi ibadah atau gimana-gimana itu gimana dengan yang lain-lain itu? Ya, yang lain itu. Yang lain-lain itu kalau ada Kristen nggak pakai kerudung memang selama ini nggak diajarin. Nggak diajarin sama pendeta. Sekarang tergantung Kristiannya saja, dia mau ikut apa kata Alkitab atau bagaimana gitu aja. Terus kan ada Katolik juga ya sama Protestan. Terus kalau Katolik itu kan apa namanya? Pastor ya. Kalau Kristen pendeta ya. Ya sama aja sebenarnya. Kalau pastornya orang Katolik itu nggak menikah. Kalau Kristen Protestan itu menikah. Bisa dijelaskan secara rinci nggak?
Ya, karena memang ada firman Tuhan di Matius 19 ayat 12, ya. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi kalau ada orang Kristen, dia tidak menikah untuk melayani Tuhan Yesus, itu panggilan. Tidak semua orang bisa seperti itu. Tetapi ada yang terpanggil sampai hidupnya, sampai matinya pun dia tidak menikah. Dia mempersembahkan atau memberikan hidupnya sepenuhnya melayani Tuhan Yesus. Gitu. Itu pun bukan hanya di Katolik, ada juga kok Kristen Protestan dari pribadinya sendiri karena terpanggil sehingga dia memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan Yesus. Dia tidak menikah sampai dia mati. Dia perawan terus, dia perjaka terus. Ada seperti itu. Itu tergantung orangnya, itu panggilan saudaraku. Ya, oke? Satu lagi boleh nanya? Ya, silakan. Perjanjian lama sama perjanjian baru itu apa sih? Kalau perjanjian lama itu artinya tahun sebelum Masehi, Mesias belum lahir. Perjanjian baru, Mesias sudah lahir. Jadi perjanjian lama itu di mana Tuhan berjanji kepada orang Israel, kepada umat Israel, bahwa Mesias akan datang untuk menyelamatkan umat manusia dari kutuk kematian. Nah, perjanjian baru itu adalah penggenapan dari nubuatan di perjanjian lama, sehingga seluruh dunia ini mengikuti kalender Masehi, yaitu kalender perjanjian baru di mana Mesias telah lahir. Sekarang kan tahun 2024. Artinya sudah 2024 yang lalu Mesias pernah datang atau lahir ke dunia ini. Ya, jadi perjanjian lama itu dan perjanjian baru itu adalah tahun SM dan M. Sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Oke, terima kasih Arif sudah bertanya. Bentar, halo. Ya, apa lagi? Satu lagi deh, ini mau nanya lagi. Kalau untuk tanda-tanda kiamat di Kristen ada nggak? Oke. Tanda-tanda kiamat atau kedatangan Tuhan Yesus datang kembali itu Tuhan Yesus sudah menubuatkan di Matius 24 sampai Matius 25, yaitu apabila Injil sudah diberitakan di mana-mana dan orang Israel sudah genap jumlahnya yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan datang kembali. Nanti bumi ini akan lenyap. Wahyu 20. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15, bumi ini nanti akan lenyap. Tuhan Yesus akan menghakimi semua orang di hadapannya. Nah, namanya yang tertulis di dalam kitab kehidupan, dia tidak akan masuk neraka, tetapi dia masuk surga. Itu misalnya nih, kan kiamat ya, itu kan seluruh bumi ini, alam semesta itu kan ibaratnya hancur ya. Nah, itu yang di atas langit, itu alam semesta seperti planet Pluto, Merkurius, Venus, semua, itu di atas gimana? Saya nggak tahu saudaraku karena tidak ada tertulis dalam kitab yang jelas bumi dan langit. Tapi bentar. Di sini ya firman Tuhan di Wahyu 20 ayat 11. Bentar. Wahyu 20 ayat 11. Sorry, saya ralat lagi jawaban saya ya. Wahyu 20 ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi bumi ini dan apa yang ada di angkasa itu tidak ditemukan lagi tempatnya. Termasuk tadi yang kamu bilang planet-planet yang lain itu. Karena itu sudah akhir zaman. Sehingga di hadapan Tuhan Yesus ya, ada tahta yang putih. Di situ Tuhan Yesus akan duduk di atasnya. Dia akan menghakimi semua umat manusia. Oke, saya baca lagi ayatnya ya. Wahyu 20 ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia maksudnya Tuhan Yesus, yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab.
dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api, itulah kematian yang kedua. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi bagaimana supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, supaya kita nggak dicampakkan ke neraka, yaitu harus percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, tidak boleh bimbang, tidak boleh gelisah, tetapi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan janji Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat 1 sampai 9. Ya, seperti itu Arif. Ya. Apa kalau untuk setelah terjadinya kiamat nanti ada kehidupan baru lagi nggak setelah itu atau gimana? Iya. Jadi di Wahyu 20 itu tadi kan Tuhan Yesus mengumpulkan semua umat di hadapannya. Dia akan maksudnya. Iya, bentar. Bentar. Maksudnya di dunia ini seperti bumi ini gitu, bukan di akhirat. Bumi ini nanti kan sudah lenyap. Ya, nanti makanya lanjutannya lagi, ya makanya dengar, lanjutannya lagi di Wahyu 21. Di Wahyu 20 kan Tuhan Yesus mengumpulkan semua umat manusia di hadapannya, besar maupun kecil. Lalu dia akan hakimi masing-masing orang menurut perbuatannya, dan namanya yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan dicampakkan ke dalam neraka. Nah, nama-nama yang tercatat, nama-nama yang tercatat di dalam kitab kehidupan, mereka akan dikumpulkan di Yerusalem baru. Jadi nanti akan ada langit baru dan bumi yang baru. Wahyu 21. Langit baru, bumi yang baru ini disebut Yerusalem baru. Di sana tidak ada matahari dan bulan, tetapi sinar di sana adalah sinar terangnya Tuhan Yesus yang menyinari umatnya. Dan di sana nanti tidak ada kematian, perkabungan, ratap tangis, tapi yang adalah kebahagiaan sejati. Dan Tuhan Yesus akan bersama-sama dengan kita. Kalau itu mungkin bumi seperti bumi ini yang kita maksudnya yang setara atau surga, itu surga. Iya, nanti manusia terakhirnya itu yang masuk surga ditempatkan di Yerusalem baru, saudaraku. Yang jelas di sana itu kota, kamu tahu nanti kota itu, tahu nggak kamu nanti kota itu penuh dengan emas, penuh dengan Wahyu 21 ayat 9 sampai 27 ya, bahwa nanti Yerusalem baru itu adalah kota yang kudus, di mana kota itu akan penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Dan di sana manusia-manusia atau anak-anak Tuhan Yesus itu akan hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Itulah nanti tempat manusia terakhir, Yerusalem baru, penuh dengan kemuliaan Allah, kota yang kudus, di mana di sana penuh dengan emas, permata yaspis, kristal, yang jelas kota kudus penuh dengan kemuliaan Allah. Dan tidak akan pernah ada lagi manusia mati, tidak ada pergabungan, tidak ada ratap tangis. Itulah tempat orang Kristen nanti di langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, saudaraku. Silakan nanti dibaca di Wahyu 21. Bentar dulu teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca di Wahyu 21 ya. Disitulah tempat kita. Tetapi orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak tidak melakukan kebaikan atau tidak percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan masuk ke Yerusalem baru itu. Bentar, sebelum dunia ini kan dulu ada peradaban zaman purba, prasejarah itu. Terima kasih adikku, God bless you. Saya rasa, halo. Apa gimana ke ini balik lagi kita ke zaman purba ya? Ya, itu kan zaman dulu sebelum dunia ini kita ada kan ada prasejarah itu manusia purba. Kenapa kau balik lagi ke zaman batu? Kita mau menantikan langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Kenapa balik lagi ke zaman batu, saudaraku?
Iya kan berarti kan setelah itu ada kehidupan baru kayak sekarang maksudnya gitu. Bentar ya, Paham nggak? ini terakhir Arif. Arif, dengar Arif. Ini sudah mau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini kita sudah ada di akhir zaman ini, saudaraku. Karena lihatlah tanda-tanda akhir zaman ini. Banyak orang semakin karena di kitab Daniel 12, orang fasik akan semakin fasik. Itu sudah terbukti sekarang ini ya. Orang-orang yang merendahkan Tuhan Yesus semakin merendahkan setiap hari. Seperti orang sejumlah itu ya. Dia semakin fasik setiap hari. Itu sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Itulah kenapa saya bangga menjadi orang Kristen. Karena perbuatan-perbuatan orang sejumlah yang menghina Alkitab hampir setiap hari kalau live itu. Sudah ditulis dalam Alkitab. Tetapi anak-anak Tuhan Yesus itu tetap setia. Ya, kayak saya, seperti teman-teman saya project itu, apapun yang terjadi ya kami tetap setia. Teman-teman yang menonton di sini ya, orang-orang Kristen yang di sini saya percaya orang-orang setia dan taat ya, makanya tetap taat dan setia saudaraku, karena Tuhan sudah mau datang kembali. Lalu barusan lagi saya lihat nih, ada klub malam. Temanya itu seperti gereja, ditulis gereja, the church, ada lambang salib, tapi klub malam itu sudah ditulis dalam Alkitab bahwa akan muncul pengejek-pengejek ya, yang tidak mempedulikan tentang keilahian Tuhan Yesus. Itu sudah dinubuatkan. Ini sekarang sudah akhir zaman ini, saudaraku. Kemudian Injil sudah diberitakan di mana-mana. Tuhan Yesus sudah memakai media sosial ini ya, media sosial sangat gencar dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Sebab di Matius 24 di situ akhir dari segala kesudahan itu apabila Injil sudah diberitakan di mana-mana. Nah ini kan Injil ini sudah tersebar kemana-mana. Sebentar lagi Tuhan Yesus mau datang kembali saudaraku. Kita menanti Yerusalem baru, bukan lagi kau balik ke zaman batu saudaraku. Jangan balik ke situ lagi ya. Terima kasih saudaraku Arif. Tuhan Yesus memberkatimu dan mengasihimu ya. God bless you. Tepuk tangan buat Arif yang cakep dan manis. Biar gantian dulu sama yang lain ya. Takut nanti kalau kamu aja yang di atas terus, yang lain nanti nggak naik. Satu orang saya mau kasih durasi paling lama 10 menit lah, lebih dari 10 menit gantian ya, supaya yang lain juga naik. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita saksikan bersama-sama ini ada beberapa pertanyaan tentang Yesus itu Tuhan tapi kok bisa mati di salib? Yesus sebagai Tuhan kok punya nafsu? Apakah tanda-tanda kiamat menurut Kristen? Apakah setelah kiamat ada kehidupan yang baru? Kira-kira seperti inilah pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan dan semua pertanyaan itu dijawab serta dijelaskan oleh Mihana sesuai apa yang ditulis di Alkitab. Cuma ada hal yang menarik ketika Mihana membaca Wahyu 20 ayat 12 di situ dikatakan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, dan ini berarti memang pada akhir zaman tetap ada penghakiman terhadap orang-orang yang mati berdasarkan atas amal perbuatan mereka. Silahkan para penonton memberikan penilaiannya di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yohanes pukul 8.23 lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Matius pukul 19.12 ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti hendaklah ia mengerti. Wahyu 20, lihat perikopnya di ayat 11-15. Yohanes 14, lihat perikopnya di ayat 1-9. Wahyu 21, lihat perikopnya di ayat 9-27.